Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Novia Zulfa. NIM 12207183019 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menerangkan kerangka acuan kerja pengelolaan dan administrasi kepegawaian di MTSN 1 Kota Blitar. Namun, sebelum itu saya ingin membacakan tentang profil sekolah dan visi misi dari MTSN 1 Kota Blitar. Profil sekolah. Nama madrasah MTSN 1 Kota Blitar. NPSN 205351128. Nomor statistik madrasah 1211357200001. Alamat Jalan Cemara Gang 10 nomor 83 Karangsari, Kota Blitar 67125. Provinsi Jawa Timur. Telepon 0342802185. Alamat email mtsn.blitar@yahoo.com. Terakreditasi A. Nama Kepala Madrasah Bu Ani Kotus Zuhro SAG MPDI. Visi dari MTSN 1 Kota Blitar yaitu terwujudnya derajat lulusan yang unggul dalam imtak dan iptek dan berakhlakul karimah serta peduli dan berbudaya lingkungan. Misi yang pertama, menerapkan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan budaya belajar yang religius, disiplin, tekun, dan berkepribadian luhur. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran dengan semangat inovatif, kompetitif, dan berprestasi. Selanjutnya, mengembangkan teknologi dan informasi komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan lulusan. Yang terakhir, mengembangkan budaya pelestarian lingkungan, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Kerangka acuan kerja pengelolaan administrasi kepegawaian ini meliputi yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua nama kegiatan, 3 maksud dan tujuan, 4 indikator keluaran, 5 pelaksanaan kegiatan, 6 lokasi kegiatan, 7 pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, 8 jadwal kegiatan, dan yang terakhir anggaran dana. Yang pertama latar belakang. Memuat dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 7, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, gambaran umum. Kedisiplinan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan sikap disiplin, kegiatan
kegiatan apapun yang dijalankan akan lebih teratur dan terarah, sehingga tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan lancar. Namun, pada kenyataannya, masih ada saja para tenaga pendidik atau kependidikan yang masih kurang disiplin. Misalnya, masih telat untuk melakukan absensi. Demikian juga waktu kehadiran yang sebenarnya jam 7 lebih, tetapi dalam presensi ditulis kurang dari jam 7. Apalagi untuk guru bidang studi, biasanya yang bersangkutan masuk sekolah jika ada jam mengajar saja, jika tidak ada jam mengajar tidak masuk sekolah. Disiplin merupakan sikap hormat pada diri pegawai terhadap peraturan yang ada. Disiplin dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemberian sanksi yang melanggar peraturan. Disiplin di sini meliputi kehadiran waktu, baik saat datang dan saat pulang. Apakah sudah sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan atau belum, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk mencapai tujuan. Kehadiran mereka dibuktikan dengan sebuah absensi yang ditandatangani saat datang dan pulang setiap hari kerja. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau kecurangan, tanda tangan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang absensi elektronik untuk menggantikan absensi manual. Dengan perkembangan zaman yang terus berubah, sekarang tiap-tiap sekolah sudah menerapkan absensi dengan sistem elektronik untuk memudahkan para petugas administrasi dalam menginput data kehadiran pegawai. Sistem kehadiran elektronik juga mempunyai kelemahan, yaitu apabila terjadi gangguan listrik atau error, maka alat tersebut tidak berfungsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka absensi manual dijadikan sebuah alternatif apabila terjadi gangguan atau error pada sistem kehadiran elektronik tersebut. Nama kegiatan: Sistem Kehadiran Pegawai di MTSN 1 Kota Blitar. Maksud dan tujuan: yang pertama, maksud kegiatan. Maksud kegiatan ini adalah membuat sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran setiap pegawai. Yang kedua, tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan produktivitas pegawai terhadap lembaga yang berawal dari kedisiplinan atas kehadiran pegawai serta memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi pada pegawai. Yang selanjutnya, indikator keluaran. Dengan adanya sistem kehadiran elektronik dan daftar hadir manual, apabila terjadi error atau gangguan pada sistem kehadiran elektronik, petugas administrasi dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan absensi bagi unit kerja serta meningkatkan efektivitas waktu. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, metode pelaksanaan. Cara pelaksanaan kegiatan adalah dengan membuat dan menyiapkan sistem kehadiran elektronik dan daftar hadir manual. Yang kedua, tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan sistem kehadiran elektronik dan daftar hadir manual. Yang kedua, mengcopy data pada sistem kehadiran elektronik dan menginput data absensi harian. Yang ketiga, mengcopy dan mencocokkan kehadiran dan keterangan ketidakhadiran. Yang keempat, menginput surat keterangan untuk pegawai yang melakukan tugas luar, dinas luar, dan lain-lain. Yang kelima, membuat laporan rekapitulasi dan data statistik absensi kehadiran. Daftar hadir manual digunakan apabila terjadi gangguan atau error pada sistem kehadiran elektronik seperti listrik padam, error, dan lain-lain. Lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Blitar yang beralamatkan di Jalan Cemara, Jalan Jati, Gang 10 nomor 83 Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 67125. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan.
Pelaksana kegiatan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Afifah Novia Zulfa, selaku mahasiswa magang dan beberapa tenaga kependidikan yang bersangkutan. Yang kedua, penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah pengelola administrasi kepegawaian dan ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Anikotu Zuhro, SAG MPDI. Yang selanjutnya, jadwal kegiatan. Yang pertama, menyiapkan sistem kehadiran elektronik dan daftar hadir manual yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, mengcopy data pada sistem kehadiran elektronik dan menginput data absensi harian dilakukan setiap hari. Yang ketiga, mengcopy dan mencocokkan kehadiran dengan keterangan ketidakhadiran dilakukan setiap hari. Yang keempat, menginput surat keterangan untuk pegawai yang melakukan tugas luar, dinas luar, dan lain-lain dilakukan setiap hari. Yang kelima, membuat laporan bulanan rekapitulasi dan data statistik absensi kehadiran yang dilakukan akhir bulan. Anggaran dana. Sumber dana penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian berasal dari DIPA. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai kerangka acuan kerja yang saya lakukan di MTSN 1 Kota Blitar. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf saya dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.